Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang dengan jarak 5.120 km dari timur ke barat sepanjang Khatulistiwa. Suatu jarak yang hampir 1/8 dari keliling dunia dan 1.760 km dari utara ke selatan. Luas daratan mencapai 1,9 juta kilometer persegi dan luas perairan laut kurang lebih 7,9 km persegi. Negara ini memiliki batas daratan sepanjang 2.602 km dan kurang lebih 74.000 km garis pantai yang merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Perairan teritorial laut dalam batas-batas nasional meliputi 60% dari seluruh wilayah teritorial Indonesia. Indonesia telah mulai melakukan eksplorasi sumber daya laut dan pesisir sejak tahun 1994. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang melakukan pemetaan di kawasan pesisir hingga lepas pantai. Pemetaan dilakukan di kawasan pesisir dan lepas pantai dengan menggunakan kapal peneliti Geomarin 1 dan Geomarin 3 yang dilengkapi beragam peralatan survei serta perangkat pengambil pemercontoh sedimen permukaan dasar laut. Dengan perangkat survei yang ada, kapal peneliti Geomarin 1 dan Geomarin 3 telah berhasil memetakan hampir seluruh daerah kawasan lepas pantai Indonesia bagian barat, di mana kedalaman laut relatif dangkal. Pada bagian ujung depan dari gravity core dipasang core catcher berbentuk jari-jari tangan, gunanya untuk menahan contoh inti sedimen permukaan dasar laut yang telah masuk ke dalam pipa tidak dapat keluar kembali. Core catcher ini terbuat dari stainless steel yang lunak, memudahkan dia bergerak saat sedimen dasar laut itu masuk ke dalam dan menutup saat core ditarik ke dek kapal. Mengapa sedimen dasar laut harus dipelajari? Dengan mempelajari sedimen permukaan dasar laut, para peneliti akan mendapat mengetahui sirkulasi di laut, cuaca masa lalu, serta formasi dari endapan sedimen, kadar kegaraman air laut, serta kestabilan sedimen dasar laut apabila pemboran minyak dan saat eksplorasi dilakukan. Dengan mempelajari sedimen dasar laut, maka para peneliti dapat mengetahui hilangnya fosil yang dapat menggambarkan kejadian perubahan cuaca pada masa lalu dalam ukuran waktu 100 atau 1000 tahun lalu, seperti zaman glasial. Mengapa pemercontoh sedimen dasar laut begitu penting? Gravity core mengambilnya dari dasar laut, dan untuk itu amat berguna karena pemercontoh tersebut tidak serupa dengan pemercontoh soil di darat. Pemercontoh dasar laut benar-benar belum mengalami gangguan. Tidak ada manusia yang menginjakkan kakinya di permukaannya. Dengan mengurangi sekecil-kecilnya perubahan pada pemercontoh sedimen dasar laut, maka para peneliti akan mendapatkan gambaran periodik waktu dari peristiwa di bumi. Segera setelah core ditarik ke dek, core akan dibelah menjadi dua bagian. Ditentukan mana yang bagian atas top dan mana yang bagian bawah bottom. Kemudian para peneliti mulai melakukan deskripsi secara megaskopis tentang batuan sedimen dasar laut tersebut.
Sebagian pemercontoh batuan sedimen dasar laut dibungkus plastik dengan rapih, diikat, kemudian disimpan di dalam lemari bertemperatur rendah, cool storage, agar tetap segar seperti saat pemercontoh batuan sedimen dasar laut itu diambil dari dasar laut. Sebagian pemercontoh sedimen dasar laut dibawa ke laboratorium material sedimen untuk dilakukan uji besar butir. Karena ukuran besar butir dari pemercontoh tersebut merupakan hasil yang dominan dari keseluruhan pemercontoh tersebut. Tekstur dari pemercontoh sedimen dasar laut akan diplot pada peta dasar bersama dengan pemercontoh-pemercontoh batuan sedimen dasar laut lainnya dari lembar peta tersebut untuk dilakukan batas-batas penyebarannya, dan pada akhirnya informasi tersebut akan berbentuk peta sebaran tekstur batuan sedimen dasar laut. Ini adalah alat gravity core. Ada dua macam ukuran, yaitu yang satu panjang core barrel 160 cm dan yang satunya lagi panjang core barrel 3 meter 20 cm. Untuk mengambil contoh inti diperlukan pipa PVC ukuran 2,5 in yang dimasukkan ke dalam core barrel. Ditutup oleh core catcher dan nose cone. Setelah pemotongan sampel atau pencontoh inti, sampel dibawa ke lab untuk dilakukan analisis lebih lanjut. Perlakuan terhadap sampel adalah melakukan deskripsi, yaitu dengan melihat menggunakan pembesaran 10 kali lipat dan mencocokkan warna.